Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai analisis saham. Di mana dari anggota kelompok 5 sendiri ada saya sendiri yaitu Nurul Maulidiah dengan NIM 080204200067 dan teman saya dengan saya Eka Nurwahyu Safitri Ramadhani dengan NIM 080304200083. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yakni yang pertama analisis makro, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis fundamental, yang keempat analisis teknikal, dan yang terakhir transaksi di stock dip. Baik teman-teman, poin yang pertama yakni analisis makro. Analisis makro adalah studi ekonomi secara menyeluruh dalam skala besar untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan neraca negara. Selain itu, analisis makro dapat mempengaruhi masyarakat, perusahaan itu sendiri. Ekonomi makro melakukan pengamatan terhadap seluruh industri dan meneliti perubahan suatu negara. Pada umumnya, kebijakan ekonomi makro disusun untuk jangka panjang. Baik, selanjutnya yakni jenis analisis makro. Berbicara terkait analisis makro dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis makro dunia dan yang kedua analisis makro Indonesia. Berbicara terkait analisis makro dunia, kondisi ekonomi global dilihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan. Pada tahun 2022, hanya ada 3,2% dan tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya risiko stagflasi, ketidakpastian pasar keuangan global, tekanan inflasi, dan situasi geopolitik. Baik, yang kedua yakni analisis makro Indonesia. Analisis makroekonomi suatu negara dilakukan oleh para investor untuk mengetahui keadaan ekonomi negara secara keseluruhan yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Oleh karena itu, investor diharapkan mampu menganalisa makroekonomi suatu negara agar membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang menguntungkan. Adapun hal-hal yang harus mempengaruhi kondisi makro negara adalah PDB, inflasi, BI rate, dan kurs rupiah. Baik, berikutnya yakni PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB berfungsi untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Berikutnya yakni inflasi. Inflasi adalah situasi kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang, bukan pada satu atau dua barang saja. Inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga saham di pasar, sedangkan inflasi yang rendah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sangat lamban sehingga harga saham akan bergerak lamban. Baik, selanjutnya yakni suku bunga. BI rate sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia juga memiliki tujuan dasar sebagai kebijakan moneter, yakni menjaga kestabilan harga barang. Tingkat BI rate yang meningkat mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham serta aktivitas pasar modal. Tingginya tingkat bunga akan menyebabkan harga saham itu turun. Kemudian yang terakhir yakni kurs rupiah. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang terkena dampak inflasi, karena akan menurunkan biaya impor bahan baku produksi dan biaya operasional perusahaan. Selain itu, menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan harga saham naik dan mendorong investor untuk berinvestasi di pasar modal. Sebaliknya, apabila kurs rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka harga saham itu akan turun. Baik, selanjutnya yakni poin kedua, analisis industri. Analisis industri merupakan penilaian pasar yang digunakan oleh para investor dan analisis untuk memahami dinamika persaingan pada suatu industri, peluang-peluang investasi, dan juga timbal balik keuntungan. Tidak hanya itu,
berguna juga mengidentifikasi beberapa karakteristik penting dari industri dalam mencoba mengidentifikasikan keunggulan persaingan suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yakni jenis analisis industri. Berbicara terkait jenis analisis industri dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan pertumbuhan indeks dan juga berdasarkan berita. Poin yang pertama, berdasarkan pertumbuhan indeks. Semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin mahal perusahaan tersebut dihargai oleh para pasar sehingga akan berpengaruh pada nilai kekayaan pemegang saham. Hal ini juga mengidentifikasikan bahwa perusahaan pada sektor tersebut dalam siklus matur. Baik, yang kedua yakni berdasarkan berita. Terhadap 5 sektor saham yang bergerak positif hingga mendukung IHGS bergerak stabil di zona hijau. Adapun berita yang dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai kondisi saham, yakni berita sentimen positif mengenai sektor keuangan, properti, dan barang konsumen primer. Baik, selanjutnya yakni poin ketiga, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan oleh para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Apakah saham tersebut mengalami overload atau undervalued? Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Baik, selanjutnya yakni rasio analisis fundamental. Yang pertama ada earning per share, yang kedua ada price earning ratio, yang ketiga ada return of asset, yang keempat ada return of equity, dan yang terakhir ada price to book value. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Analisis yang selanjutnya yakni analisis teknikal. Analisis teknikal ialah metode analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi berdasarkan data historis yang ada. Analisis ini cenderung digunakan oleh para trader dibandingkan dengan investor, dikarenakan analisis ini tuh berperan penting dalam menunjukkan grafik atau chart harga saham, tren yang sedang terjadi, support dan resisten, serta waktu yang tepat untuk melakukan jual beli saham dengan bantuan indikator yang ada. Analisis teknikal itu cenderung menggunakan grafik atau chart. Nah, chart atau grafik adalah bentuk dari interpretasi data yang sudah diolah, kemudian disajikan ke dalam grafik agar lebih mudah dipahami secara visual. Ada 3 grafik harga yang digunakan dalam perdagangan saham. Yang pertama adalah grafik garis atau line chart. Yang kedua ada grafik bar atau bar chart, dan yang ketiga ada grafik simbol lilin atau candlestick chart. 3 model grafik harga saham dalam analisis teknikal. Yang pertama ada line chart atau grafik lurus. Di situ tertera gambar atau contoh dari grafik perdagangan harga saham secara line chart itu gimana. Nah, dalam line chart memuat grafik riwayat data nilai harga suatu saham yang hanya terbentuk dari nilai harga penutupan suatu saham dalam periode waktu tertentu pada sebuah pergerakannya di bursa saham atau market. Jadi line chart ini tuh lebih fokus ke harga penutupan. Yang kedua ada bar chart. Nah, di situ juga tertera gambar atau contoh dari grafik bar chart itu gimana. Bar chart adalah grafik riwayat data nilai harga suatu saham yang hanya terbentuk dari garis-garis pergerakan nilai harga pembukaan, nilai harga tertinggi, nilai harga terendah, dan nilai harga penutupan dari gerakan suatu saham pada sebuah pergerakannya di bursa saham. Nah, bedanya dari line chart tadi kan hanya harga penutupan. Kalau bar chart lebih beragam dari harga pembukaan, nilai, dan sebagainya. Untuk grafik harga saham yang kedua. Dan yang ketiga ada candlestick chart. Grafik ini tuh menjadi fokus pada analisis teknikal karena memuat trading day conclusion, sehingga para pengguna lebih memperhatikan harga pembukaan atau opening price
dan harga penutupan closing price. Oleh karena itu, bentuk dan warna candlestick sangat menentukan hasil analisis serta sangat mudah membedakan kenaikan maupun penurunan harga suatu gerakan saham. Jadi ini itu terdapat warna-warna yang mana lebih mudah untuk dipahami secara visual. Selanjutnya yaitu ada indikator analisis teknikal. Yang pertama adalah volume. Indikator yang menunjukkan besar kecilnya transaksi pada suatu saham sehingga dapat menjadi dasar dalam melihat kecenderungan pergerakan harga saham pada periode tertentu. Yang kedua ada trendline. Trendline saham adalah garis yang digambar pada grafik harga saham dengan menghubungkan titik-titik lembah atau bottom yang naik secara berurutan pada kondisi uptrend atau titik-titik puncak yang turun secara berurutan pada kondisi downtrend. Yang ketiga ada uptrend, downtrend, dan swing. Untuk downtrend yaitu merupakan suatu kondisi saham yang cenderung naik dari waktu ke waktu ditarik dari garis titik terendahnya. Sedangkan downtrend adalah suatu keadaan saham yang cenderung turun dari waktu ke waktu ditarik dari garis tertingginya. Yang terakhir ada sideway, merupakan kondisi pasar yang bergerak datar ke samping atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi secara horizontal itu datar untuk sideway. Yang keempat ada support and resistance line, di mana support dan resistance line itu merupakan titik harga tertentu pada grafik yang diharapkan dapat menarik jumlah maksimum pembelian atau penjualan. Seorang trader harus mampu membuat garis tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan garis trend, support and resistance line dapat diperoleh titik-titik harga penting pada masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan arah gerakan harga saham di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis teknikal saham yang dibeli. Yang pertama ada dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Grafik perdagangan perusahaan PT Adaro Energi Indonesia mempunyai warna yang hijau, sehingga para investor mempunyai kesempatan untuk menjual saham mereka karena harga jual berada di atas harga beli. Indikator teknikal telah memuat seperti kayak moving average atau MA berdasarkan jumlah lembar saham baik secara sederhana atau eksponensial. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah membeli saham di 6 perusahaan. Yang pertama, pada tanggal 5 November 2022, kode saham GoTo, sektor teknologi, jumlah 2 lot, average price-nya adalah 91. Yang kedua, pada tanggal 19 November 2022, kode saham BSPK, sektor properti, jumlah saham 5 lot, average price-nya adalah 149. Yang ketiga yaitu 26 November 2022, kode saham TLKM, sektornya telekomunikasi, jumlah 27 lot, average price-nya adalah 3.750. Yang keempat pada tanggal 24 Desember 2022, kode saham Adro, sektornya minyak, gas, dan batu bara, jumlahnya 31 lot dengan average price yaitu 3.850. Yang kelima, pada tanggal 1 Desember 2022, kode saham BBRI, sektor perbankan, jumlahnya yaitu 10 lot, average price-nya yaitu 4.940. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 29 Oktober 2022, kode saham Bumi, sektornya minyak, gas, dan batu bara, jumlah 5 lot, average price-nya yaitu adalah 161. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dari kelompok 5 kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. See you next video. Bye-bye.